Pembatasan usia peserta ibadah umroh yang diperkenankan yaitu antara 18 hingga 50 tahun membuat ribuan orang calon jemaah umroh terancam gagal berangkat ke Tanah Suci. Tak hanya masalah usia, Kerajaan Arab Saudi juga mensyaratkan sederet aturan yang harus dipatuhi calon jemaah. Pembukaan kembali izin umroh bagi jemaah Indonesia tidak lantas membuat semua jemaah bernafas lega. Di Makassar, Sulawesi Selatan misalnya, 70% dari total lebih dari 32.000 calon jemaah belum bisa berangkat karena kendala pembatasan usia. Pada penerbangan umroh perdana pekan lalu misalnya, baru 17 orang warga Sulawesi Selatan yang bisa berangkat bersama rombongan jemaah asal Indonesia sebanyak 253 orang. Tidak hanya masalah usia, penyelenggara umroh juga menyatakan ada kenaikan biaya umroh di masa pandemi ini. Besarannya kini tengah disusun Asosiasi Penyelenggara Umroh. Dapat dipastikan akan mengalami kenaikan karena adanya ketentuan-ketentuan baru untuk umroh di era new normal ini. Di samping ada pajak dari pemerintah Arab Saudi naik 30%, kemudian juga kamar-kamar di hotel yang sebelumnya bisa ditempati sekamar berempat, sekarang hanya bisa disediakan untuk sekamar berdua. Ratusan orang calon jemaah umroh gelombang kedua diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten setelah sempat tertunda karena kendala administrasi. Di antaranya belum keluarnya surat hasil tes PCR dan visa, ketiadaan tiket pesawat hingga waktu keberangkatan. Syarat yang diberlakukan, hasil tes PCR jemaah hanya berlaku selama 72 jam saja. 88 orang jemaah umroh kloter 2 akhirnya diberangkatkan dengan Saudi Arabia Airlines SV817. Sesampainya di Jeddah, jemaah harus menjalani karantina selama 3 hari sebelum bisa memulai ibadah umroh. Mau berangkat umroh, Pak. Pak Rudi kemarin sempat tertunda nggak berangkat umrohnya? Oh iya Pak, itu masalah apa itu Pak, swab, hasil swabnya terlambat keluarnya. Pak Rudi harusnya ketika normal itu kapan sih berangkat umrohnya? Waktu normal itu saya berangkat bulan April, Pak. Harusnya April. Penundaan keberangkatan ini juga membuat sebagian jamaah terpaksa mengeluarkan biaya tambahan di luar biaya umroh awal yang naik 30% dari tarif sebelumnya. Penyebabnya beragam. Salah satunya, pemerintah Arab Saudi mewajibkan jamaah menginap di hotel bintang 4 atau 5, serta penambahan biaya sewa bus karena pembatasan jumlah penumpang. Ketika kita jadi berangkat pada jadwal ditentukan, artinya ada kos-kos tambahan yang harus kita perhitungkan. Nah, ada kita harus PCR ulang, artinya kita harus bayar lagi PCR test. Kemudian kita harus menginap kan, kalau yang luar kota kan harus menginap. Karena PCR test itu kan dilakukan di Airport Halim. Ada kos yang harus kita keluarkan dan ditambahkan dalam budget untuk perjalanan kita ke umroh ini. Sementara rombongan umroh perdana dari Indonesia sebanyak 317 orang jamaah telah tiba di Bandara King Abdul Aziz, Arab Saudi, Minggu sore waktu setempat. Sesampainya di Arab Saudi, jamaah akan menjalani karantina selama 3 hari di hotel yang sudah disediakan. Sebelumnya, jamaah juga sudah harus mengikuti sederet prasyarat, diantaranya dilarang melepas masker selama di pesawat, serta mengisi 2 formulir pernyataan kesehatan yang dikeluarkan otoritas Saudi. Setiba di Bandara Arab Saudi, jamaah harus menjalani 2 kali pemeriksaan form kesehatan dan 1 kali pengecekan suhu tubuh, serta pemeriksaan keaslian hasil PCR jamaah yang dibawa dari Indonesia. Selain pembatasan usia, sejumlah aturan lainnya juga diberlakukan. Di antaranya tidak diperkenankan mengenakan kain ihram saat kedatangan, menjalani 3 hari karantina, perjalanan menuju mikot dan semua ritual umroh menggunakan antar jemput, serta bila terjadi penambahan kasus COVID-19, maka pihak berwenang di Arab Saudi berhak membatasi jumlah jamaah di titik manapun. Tim Liputan Transmedia.